どっからでもかかってこい。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Jihad Nur Alam. Akan membahas alur film preman sekolahan yang berjudul Nanba MG5. Jadi film ini menceritakan tentang pria yang terlahir dari keluarga gangster. Pria ini juga diperkirakan akan menggantikan kakak laki-lakinya sebagai reman terkuat di sekolah. Namun tanpa diketahui keluarganya, ternyata ia memutuskan untuk mendaftar di SMA yang lain. Dan ia ingin menjadi siswa yang biasa saja. Dan apakah bisa dia mempertahankan kehidupan gandanya sebagai orang terkuat di kota dan sebagai anak SMA culun? Oke, sebelum lanjut seperti biasa jangan lupa udut kopainya siapkan dulu coy, biar mantap, kita gaskun. Film ini diawali dengan diperlihatkannya keluarga preman yang sedang bersorak semangat untuk menyambut salah satu anaknya yang bernama Tsuyoshi Nanba. Karena Nanba ini akan masuk ke sekolah Ichimatsu yang dimana sekolah itu terkenal dengan sekolah para berandal yang banyak gangsternya. Setelah itu orang tua Nanba memberikan ia sebuah kostum yang harus digunakan saat ke sekolah. Bahkan mereka juga menyuruh Nanba untuk menjadi penguasa di sekolah itu. Hal itu dikarenakan karena mereka ingin marga dari keluarga Nanba menjadi orang yang terkuat. Lalu di sini kita akan mengetahui kalau keluarga Nanba ternyata merupakan keluarga gangster yang sangat terkenal di Jepang. Dan hal itu disebabkan karena ayahnya dulu ketika remaja mampu menguasai semua wilayah di kota Jepang. Dan ayahnya itu bernama Masaru Nanba. Lalu ibunya juga ternyata merupakan seorang pemimpin dari gangster motor yang suka sunmorai. Dan ibunya itu bernama Naomi Nanba. Lalu adiknya yang bernama Ginko Nanba yang di setiap keinginannya harus didapatkan. Dan yang terakhir ada kakaknya yang merupakan mantan ketua gangster dari SMA Jonan dan ia bernama Takeshi Nanba. Kemudian di sini bisa diketahui kalau Nanba lahir dari keluarga gangster dan hal itu tentu saja keluarganya selalu mendidik Nanba dari kecil untuk menjadi orang yang terkuat. Sehingga ia pun bisa mengalahkan semua orang yang berani menyenggolnya. Kemudian saat SMP Nanba membuktikan kepada keluarganya kalau ia sudah menjadi orang yang terkuat karena ternyata Nanba pernah menjadi ketua gangster di 14 sekolah sekaligus. Mantap. Namun ketika di SMA si Nanba ini malah berubah penampilan menjadi seorang murid pada umumnya. Dan hal itu karena Nanba ingin insaf dan menjadi murid-murid biasa saja. Bahkan ia juga ternyata tidak masuk ke sekolah SMA Ichimatsu yang telah disarankan oleh keluarganya, melainkan ia masuk ke sekolah SMA Shirayuri yang terkenal dengan sekolah normal yang tidak ada murid gangster di sana. Kemudian di hari pertamanya di sekolah, Nanba merasa agak canggung karena suasananya sangat berbeda dengan sekolahnya dulu yang banyak gangster berandalnya. Lalu Nanba pun menulis cita-citanya yaitu ingin menjadi orang yang normal. Di sana ia juga berkenalan dengan siswi cantik yang bernama Fujita. Lalu Fujita menanyakan asal SMP-nya Nanba. Setelah Nanba menjawab, tiba-tiba semua murid di sana langsung terkejut ketika mendengar kalau Nanba adalah alumni dari SMP Manda. Mendengar itu semua murid merasa kasihan kepada Nanba karena ternyata mereka malah menganggap kalau Nanba adalah seorang murid culun yang telah dibully habis-habisan dari SMP itu dulu. Padahal sebenarnya ia merupakan pemimpin sekolah itu. Kemudian saat jam istirahat Nanba tidak sengaja menabrak seorang murid bernama Shiji Maki. Dan Shiji Maki langsung marah dan menyuruh Nanba untuk meminta maaf sambil berlutut kepadanya. Mengetahui itu Shiji Maki pelontong ia pun langsung menjewangnya. Namun tiba-tiba ia teringat dengan tujuannya untuk menjadi insaf. Ia pun langsung berlutut dan meminta maaf kepada Shiji Maki. Akibat kejadian itu, Nanba dengan Shiji Maki menjadi akrab dan berkenalan satu sama lainnya. Di sini Shiji Maki mengatakan kalau ia adalah fans berat kepada Takeshi Nanba yang dimana itu adalah kakaknya Nanba. Hal itu dikarenakan Shiji Maki menyukainya karena Takeshi Nanba pernah menjadi ketua gangster yang sangat ditakuti di kota.
Namun untungnya Shijimaki tidak mengetahui kalau orang yang ia fanskan adalah kakaknya Nanba yang ada di hadapannya. Kemudian saat pulang sekolah tiba-tiba Shijimaki dibully oleh murid-murid dari SMA Ichimatsu. Melihat itu awalnya Nanba ingin membantunya, namun ia mengurungkan lagi niatnya karena ia tidak mau terjun lagi ke dunia perbakuan taman. Sehingga ia pun hanya menyuruh murid-murid lainnya untuk melaporkan kejadian itu kepada guru. Namun ternyata semua murid menghiraukannya karena mereka tidak mau berurusan dengan SMA Ichimatsu. Mengetahui itu Nanba pun terpaksa harus menolongnya. Shimazaki? Lalu Nanba merubah penampilannya dengan memakai sebuah kostum yang diberikan oleh keluarganya. Setelah itu ia pun langsung mendatangi Shijimaki yang sedang dibully. Namun semua murid SMA Ichimatsu langsung meremehkan Nanba, bahkan ia juga menghinanya karena memakai sebuah kostum yang dianggap sebagai cosplay. Mendengar itu Nanba menghiraukannya saja dan langsung membantai mereka satu persatu. Dan dengan sangat mudahnya ia berhasil mengalahkan mereka. Kemudian ketika di rumah Nanba menceritakan semua kejadian tadi agar dirinya tidak dimarahi oleh keluarganya. Yang dimana ia mengatakan kalau ia telah menghajar 2-3 murid dari SMA Ichimatsu. Mendengar itu keluarganya tentu saja sangat senang karena mereka menganggap kalau Nanba akan menjadi ketua gangster di SMA Ichimatsu. Keesokan harinya di sekolah Nanba dan Fujita mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas seni. Namun sebelum bergabung mereka berdua harus menyelesaikan tes dulu, yaitu mereka berdua harus melukis yang baik dan benar. Dan ternyata lukisan Nanba bagus sehingga ia pun lulus. Tapi berbeda dengan Fujita yang gambarnya sangat butut. Namun ia tetap diluluskan oleh ketuanya karena mereka ingin ada seorang wanita di kelas seninya. Kemudian di tempat lain Shijimaki meniru kostumnya Nanba. Dan tiba-tiba ia pun dihampiri oleh barudak gangster dari SMA Ichimatsu untuk membulinya lagi. Setelah itu barudak Ichimatsu langsung membawa Shijimaki ke markasnya. Di sana mereka menginterogasinya dan menanyakan tentang keberadaannya Nanba. Karena mereka menganggap kalau Shijimaki adalah baladnya. Lalu Shijimaki yang tidak mengetahui hanya bisa hulang-hulang saja. Lalu barudak SMA Ichimatsu membuat rencana untuk memancing Nanba datang ke sana, yaitu dengan cara membuli lagi Shijimaki. Di sisi lain Nanba masih di sekolah dan tiba-tiba seorang ciwi memberitahukannya kalau Shijimaki sedang dibully lagi oleh barudak SMA Ichimatsu. Mendengar itu Nanba menghiraukannya karena ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak memakai kostum masker itu lagi. Namun setelah mendengar Fujita akan menolong Shijimaki sendirian, Nanba pun langsung pergi ke TKP untuk menolongnya. Di sisi lain Fujita datang dan langsung menantang semua gangster itu untuk baku hantam. Melihat itu semua barudak Shimatsu langsung menertawainya karena Fujita hanyalah seorang ciwi. Di sini Fujita terus menggertak mereka agar ketakutan. Karena berisik barudak Shimatsu pun langsung mencipoknya supaya diam. Lalu tidak lama kemudian Nanba pun datang ke sana. Ia pun langsung menghajar mereka semua dan terjadilah baku hantam solo versus squad. Karena Nanba yang pro dalam baku hantam, tentu saja ia pun dengan sangat mudahnya mengalahkan barudak SMA Ichimatsu. Di sini Fujita bukannya berterima kasih kepada Nanba dan ia malah menceramahinya kalau baku hantam itu tidak baik. Lalu Nanba berusaha memalingkan mukanya dari Fujita karena takut identitasnya diketahui. Karena Fujita terus ngabacot, Nanba pun langsung mengatakan kalau Fujita adalah cewek yang jelek. Mendengar itu Fujita pun sakit hati dan langsung pergi dari sana. Ketika Nanba akan pulang, tiba-tiba ada seorang murid dari SMA Ichimatsu menghampirinya. Yang ternyata ia merupakan murid terkuat nomor 1 di SMA Ichimatsu. Dan pria itu bernama Godai. Lalu Godai dengan sangat santuйnya langsung menenggel mukanya Nanba. Di sini ternyata Godai telah mengetahui identitas aslinya. Setelah itu Godai mengajak Nanba untuk berduel. Mendengar itu Nanba pun menerimanya. Namun tiba-tiba murid-murid SMA Ichimatsu datang lagi. Mengetahui itu Godai pun membatalkan baku hantamnya karena ia ingin bermain bersih, sehingga ia pun langsung menyuruh Nanba untuk segera kabur.
Keesokan harinya di jalan, Nanba tidak sengaja bertemu lagi dengan Godai. Di sini ternyata Godai juga mengetahui kalau Nanba bersekolah di SMA Shirayuri. Mengetahui itu, Nanba pun galau karena ia takut identitas aslinya terbongkar. Bahkan ketika berangkat sekolah, ternyata anjing peliharaannya yang bernama Matsu selalu mengikutinya. Dan ia juga langsung melaporkannya tentang perubahan Nanba yang menjadi baik kepada keluarganya. Namun untungnya keluarganya tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Matsu, si anjing. Mengetahui itu, Matsu tidak menyerah untuk membuktikannya, yang dimana ia langsung membawakan seragam sekolahnya Nanba. Namun keluarganya yang melihat itu malah menganggap kalau Matsu telah mencuri pakaian tetangganya. Dan tentu si Matsu malah dimarahi oleh ayahnya Nanba. Kemudian hari demi hari Nanba kini telah merasa nyaman untuk menjadi murid yang baik hati dan suka menabung di warung. Namun tetap saja ia masih kepikiran dengan Godai karena telah mengetahui identitas aslinya. Bahkan ia juga takut Godai membicarakannya kepada semua murid SMA Ichimatsu, sehingga mereka akan melakukan penyerangan kepada sekolahnya. Karena kepikiran seperti itu, Nanba pun kini berniat akan kembali ke jati dirinya yang dulu, dengan tujuan agar tidak membahayakan orang lain di sisinya. Di tempat lain, si Godai sedang diinterogasi oleh seniornya dari SMA Ichimatsu. Di sini seniornya tidak terima karena Godai selalu menghindar jika diajak untuk tawuran. Lalu Godai juga mengatakan kalau ia tidak ingin bergabung dengan gangster-gangster dari Ichimatsu. Mendengar itu tentu saja sang senior marah. Namun tiba-tiba Nanba datang dengan tujuan untuk menyelesaikan masalahnya dengan Ichimatsu, dan agar mereka tidak melakukan penyerangan ke sekolah Nanba. Namun karena ia tidak memakai kostum maskernya, tentu saja semua barudak Ichimatsu tidak mengenalinya. Dan yang mengetahuinya hanya si Godai saja. Lalu Godai pun mengatakan kalau ia adalah temannya yang selalu menagih hutang. Hal itu dilakukan Godai untuk mengelabui barudak Ichimatsu supaya Nanba tidak dikeroyok di sana. Kemudian Godai pun membawa Nanba ke sebuah tempat. Di sana Godai ingin melakukan baku hantam secara duel dengan Nanba. Hal itu disebabkan karena Godai ingin mengetahui kekuatan keluarga Nanba yang sangat terkenal itu. Mendengar itu, Nanba yang berpikiran tentang Godai yang ingin melakukan balas dendam ternyata salah, yang dimana ternyata Godai tidak mempunyai niatan untuk balas dendam, melainkan hanya ingin berduel saja untuk mengetahui seberapa kuat dirinya. Mengetahui itu, Nanba pun menerima tantangan duel itu. Namun sebelum baku hantam, Nanba meminta izin dulu memakai kostumnya untuk disembunyikan privasi identitasnya. Dan saat Nanba memakai kostum masker itu, tiba-tiba barudak Ichimatsu Full Squad datang dengan membawa senjata. Di sini mereka ingin mengeroyok si Godai karena telah polontong kepada seniornya. Dan pertarungan Godai PS Full Squad pun dimulai. Terlihat di awal pertarungan Godai mampu bertahan melawan mereka. Namun karena kalah jumlah, Godai pun akhirnya tumbang. Di sisi lain, Nanba hanya bisa melihat saja karena ia tidak mau ikut campur dengan masalah mereka. Lalu saat Godai ditakol, Nanba mulai kesal dan tidak bisa menahan diri lagi. Ia pun langsung keluar dan menantang mereka semua untuk baku hantam. Dan terjadilah baku hantam solo PS kampung. Namun seperti biasa, karena Nanba adalah ketua gangster, tentu saja ia pun dengan sangat mudahnya mengalahkan mereka semua. Hingga yang disisakannya hanya seniornya saja. Melihat itu, si senior ketakutan dan menyuruh Godai untuk ikut membantu melawan Nanba. Namun si Godai langsung menghajarnya hingga tumbang. Akibat kejadian itu, Godai dengan Nanba menjadi teman dekat. Dan Nanba juga kini mengurungkan niatnya untuk kembali menjadi gangster dan lebih memilih untuk menjadi murid yang baik sesuai niatnya. Di sisi lain, orang yang terkuat dari kelas 2 Ichimatsu marah dan ingin melakukan balas dendam kepada Nanba, sehingga ia pun membuat sayembara untuk menangkap Nanba dengan imbalan 400.000 yen untuk siapa saja yang berhasil menangkapnya. Keesokan harinya, Nanba mendapatkan sebuah tugas melukis dengan Fujita untuk menggambar pemandangan di luar sekolah. Mendengar itu, Nanba kebingungan untuk memakai baju bebas di luar, karena ia hanya mempunyai baju-baju setelan punk rock.
Mengetahui itu, Nanba pun meminta bantuan kepada Godai untuk mencarikan baju yang cocok dengannya. Setelah mendapatkan baju yang cocok, ternyata Fujita menyukai penampilan Nanba dan tentu saja Nanba pun sangat senang. Saat sedang melukis, tiba-tiba sepasang kekasih bersetelan pangrok datang dan mengganggu Nanba dan Fujita. Di sana cewek itu menghina lukisannya, bahkan ia juga mengatakan kalau melukis adalah kegiatan yang membosankan. Mendengar itu tentu saja Nanba pun marah. Namun tiba-tiba nyali si Nanba ciut ketika melihat pacarnya si cewek itu ternyata adalah kakaknya sendiri, yaitu Takeshi. Mengetahui itu, Nanba pun langsung memalingkan wajahnya karena takut ketahuan kalau ia sedang menjadi murid baik. Namun tiba-tiba si Fujita memarahi si Takeshi dan pacarnya. Di sana Fujita menyuruhnya untuk meminta maaf karena tidak menghargai lukisannya. Mendengar itu tentu saja Takeshi marah dan terjadilah adu bacot di sana. Namun untungnya Takeshi yang merupakan mantan ketua gangster ternyata rendah hati. Ia pun langsung meminta maaf kepada Fujita. Tapi berbeda kepada Nanba yang dimana ia langsung memarahinya karena Nanba terlihat seperti orang penakut. Dan untungnya kakaknya masih belum menyadari kalau orang yang dimarahinya itu adalah adiknya sendiri. Di tempat lain, preman kelas 2 dari SMA Ichimatsu yang bernama Mogami ternyata masih dendam kepada Nanba, sehingga ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menyebarluaskan poster sayembara untuk menemukan Nanba. Dan yang berhasil menemukannya akan diberikan imbalan. Mendengar itu, ternyata si Fujita tertarik karena ia membutuhkan uang untuk membeli iPhone baru. Sehingga ia pun berniat untuk mencari dan membongkar identitasnya Nanba. Di tempat lain, Nanba dengan Godai semakin akrab dan dekat. Bahkan Nanba juga mengajak Godai untuk makan malam di rumahnya. Lalu keluarga yang melihat itu langsung menyambut baik Godai karena Nanba mengatakan kalau Godai adalah anak buahnya dari SMA Ichimatsu. Di sana Godai merasakan kenyamanan karena ia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari keluarganya. Bahkan ia juga mengatakan kalau keluarga Nanba adalah gangster yang mempunyai hati yang baik. Keesokan harinya Fujita mulai mencari-cari orang yang memakai kostum masker yang dimana ia pergi ke tempat bowling bersama Shiji Maki. Di sisi lain, Nanba mengikuti mereka berdua karena Nanba merasa cemburu dan menganggap kalau Fujita dengan Shiji Maki sedang PDKT. Namun yang sebenarnya Fujita mengajak Shiji Maki untuk menemaninya mencari identitas asli dari si pemakai kostum masker sakti. Di sana mereka berdua pergi ke tempat bowling karena tempat itu biasanya banyak anggota gangster dari SMA Ichimatsu yang bersenang-senang di sana. Lalu tiba-tiba barudak Ichimatsu melihat Shiji Maki yang dimana mereka pun langsung membulinya. Di sini terungkap fakta kalau Fujita ternyata telah menjadikan Shiji Maki sebagai umpan untuk memancing keluar orang yang memakai kostum masker sakti. Di sisi lain, Nanba yang sedang mengikuti Fujita tentu saja melihat pembulian yang dilakukan barudak Ichimatsu kepada Shiji Maki. Nanba pun tentu saja ingin menolongnya meskipun itu terpaksa. Lalu Nanba pun mengganti kostumnya dan membantai barudak itu. Fujita yang melihat itu tentu saja sangat senang karena rencananya telah berhasil. Lalu ia pun memberitahukannya tentang keberadaan si kostum masker kepada Mogami. Bahkan Fujita juga mengatakan kalau ia akan membongkar identitas asli dari si pemakai kostum masker itu. Lalu Fujita pun mengikuti orang yang memakai kostum itu yang sedang berganti baju di toilet. Namun tiba-tiba ia terkejut karena yang keluar ternyata adalah Nanba yang selama ini ia kenal. Mengetahui itu, Fujita pun langsung teringat kalau Nanba selalu tidak ada di sampingnya ketika berada dalam masalah. Lalu Fujita pun langsung memberitahukan siapa orang di balik kostum itu kepada Mogami dan meminta imbalan yang telah dijanjikannya. Mendengar itu, Mogami pun setuju dan menyuruhnya untuk ketemuan esok hari. Dan keesokan harinya sepulang sekolah, Fujita langsung menanyakan tentang sosok kostum masker itu kepada Nanba. Namun Nanba terus berusaha meyakinkan Fujita kalau itu bukanlah dirinya. Bahkan Nanba juga mengatakan kalau ia tidak bisa berkelahi sama sekali. Mendengar itu Fujita pun tidak percaya sehingga ia pun langsung memancing Nanba dengan cara memarahi barudak Ichimatsu agar Nanba dapat menolongnya. Dan benar saja Nanba tidak bisa menahan diri jika Fujita diganggu oleh mereka. Setelah itu barudak Ichimatsu langsung membawa Nanba ke base campnya dan mempertemukannya kepada Mogami. Lalu Nanba pun ditenggelam oleh Mogami menggunakan sarung besinya. Namun Nanba berusaha tidak melawan agar identitas aslinya tidak diketahui. Dan tidak ingin juga barudak Ichimatsu menyerang sekolahnya. Lalu Fujita yang melihat itu panik karena Nanba tidak bisa melawannya.
Setelah Nanba bonyok, ia pun langsung bangkit dan akan mengakui tentang identitasnya. Namun tiba-tiba si Godai muncul dengan memakai kostum masker miliknya Nanba dengan tujuan agar Nanba tidak membongkar rahasianya. Lalu semua barudak Ichimatsu langsung menyerangnya. Namun Godai dengan sangat mudah berhasil mengalahkan mereka semua. Tapi saat berhadapan dengan Mogami, Godai kewalahan untuk menghadapinya. Hingga pada akhirnya Godai pun dikalahkan oleh Mogami. Nanba yang melihat itu tentu saja tidak bisa tinggal diam. Nanba pun tiba-tiba ingin mengatakan siapa sosok aslinya. Namun untungnya polisi datang dengan tujuan untuk membubarkan aksi baku hantam yang dilakukan oleh si Mogami, sehingga Nanba pun tidak jadi mengungkapkan identitasnya. Lalu semua orang yang melihat itu tentu saja takut dan langsung kabur dari sana. Di sisi lain, Godai kabur ke sebuah tempat. Di sana ia sangat kesakitan karena telah dihajar oleh Mogami. Lalu Shijimaki melihatnya dan langsung memberitahukannya kepada Nanba. Lalu Nanba menyuruh Shijimaki untuk membelikannya minum power up agar ia dapat tenang. Akibat kejadian tadi, Nanba merasa bersalah karena telah melibatkan semua orang ke dalam bahaya. Lalu Godai memperingatkan Nanba untuk tidak menyerang si Mogami karena ia sangat kuat. Setelah itu Nanba pun pulang ke rumah dengan keadaan bonyok. Lalu keluarganya yang melihat itu menganggap kalau Nanba telah ditenggelam oleh barudak Ichimatsu. Keesokan harinya di sekolah, Fujita dijauhi oleh teman-temannya karena telah membuat Nanba bonyok dan menuduhnya sebagai orang yang menjadi sosok dari pemakai kostum masker itu, yang membuat Fujita merasa bersalah. Lalu pada hari itu juga Nanba tidak masuk sekolah. Di sisi lain, ternyata Nanba telah merencanakan untuk melakukan balas dendam kepada Mogami karena telah membuat Godai terluka. Lalu Nanba pun langsung mendatangi barudak Ichimatsu di tempat bowling yang dimana untuk menanyakan keberadaannya Mogami. Di tempat lain, Fujita menemui asistennya Mogami untuk meminta maaf karena tidak bisa membongkar identitas asli dari si pemakai kostum masker itu. Lalu tiba-tiba Mogami and the Gang datang dan mengatakan kalau Fujita adalah anak yang bodoh karena ternyata Mogami telah membohongi dan tidak akan memberikan uang imbalannya kepada Fujita. Lalu barudak Ichimatsu langsung membawa Fujita untuk masuk ke markas dan memaksanya untuk membuat video XXX. Tapi tidak lama kemudian Nanba datang dan langsung menyelamatkan Fujita. Di sana Nanba langsung menantang Mogami untuk baku hantam karena Nanba masih tidak terima dengan kejadian kemarin. Mendengar itu, Mogami pun popolontongan dan menerima tawarannya. Lalu sebelum baku hantam, Mogami seperti biasa memakai dulu sarung tangan besinya. Lalu ia langsung lompat untuk menghajar Nanba. Namun ternyata Nanba dengan sangat mudahnya mengalahkan Mogami hanya dengan satu tenggelan saja. Bahkan ia juga berhasil menghancurkan sarung tangan besi milik si Mogami. Lalu Nanba mengatakan kalau orang yang terkuat adalah orang yang tidak memakai senjata apapun. Mendengar hal itu, Mogami merasa diremehkan, lalu terjadilah adu perep. Dan ternyata benar Mogami sangat lemah kalau tidak memakai sarung tangan besi itu. Hingga pada akhirnya Mogami pun KO. Barudak Ichimatsu yang melihat itu sangat ketakutan dan langsung kabur dari sana. Lalu Fujita menghampiri dan meminta maaf kepada Nanba. Namun Nanba malah keceplosan lagi dan mengatakan kalau Fujita adalah orang yang jelek. Fujita yang mendengar itu tentu saja sakit hati dan langsung pergi meninggalkannya. Di akhir film terlihat Nanba menjenguk Godai di rumahnya. Dan ternyata Godai merupakan anak sultan karena ibunya yang merupakan seorang artis TV Indosiar. Akibat itulah Godai jarang mendapatkan kasih sayang dari ibunya karena yang selalu sibuk untuk bekerja. Setelah selesai makan bersama, Nanba pun langsung pulang dan tidak menceritakan kalau ia telah mengalahkan Mogami kepada Godai. Namun tiba-tiba asistennya Mogami menelponnya dan menyuruh Godai untuk ikut balas dendam kepada si pemakai kostum masker karena telah mengalahkan Mogami. Mendengar itu, Godai pun langsung menolaknya. Namun ia merasa sangat senang karena Nanba telah berhasil mengalahkan Mogami yang kuat. Dan film pun selesai. Kita lanjut ke part 2 karena ini terlalu panjang coy. Mantap.